Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya Mimin mau menginformasikan, bahwa channel Animen Studio resmi berganti nama menjadi Torinime. Harapannya semoga saja dengan nama yang sekarang, channel ini menjadi lebih gampang dikenal, dan akan menjadi salah satu channel anime yang membahas anime terupdate dan menarik untuk ditonton. Kita masuk ke pembahasan. Di Orient episode sebelumnya, Dewi Obsidian menyingkirkan Shirou dan Nanao sebelum ia akan tertidur kembali akibat kehabisan kekuatan. Setelah perang yang seharusnya melawan Kishin malah menjadi pertarungan antar sesama samurai berakhir, para samurai yang tersisa melakukan upacara pemakaman untuk mengenang keluarga dan kerabatnya yang gugur dalam perang tersebut. Musashi meminta kepada Mitsuru untuk melakukan ujian ulang pedang Kitetsu kepadanya. Mitsuru menyetujui tetapi ini adalah kesempatan terakhir bagi Musashi. Tanpa diduga, Musashi berhasil melakukannya. Malahan ia mendapatkan kekuatan terkuat di antara para pengguna pedang Kitetsu. Kita masuk ke episode 12. Berjudul, Arah di Mana Jalan Menuntun. Di tengah hutan, mereka bertiga melewati jalan rawa dan harus mendorong kendaraan Kitetsu. Musashi mulai sadar bahwa mereka sudah tersesat. Mendengar hal itu, Sugumi langsung ngamuk dan menyalahkan Kojiro yang gak becus memimpin jalan. Mau gimana lagi, kita tidak punya peta, ucap Kojiro. Mereka terus saja bertengkar. Untuk menghentikan cekcok di antara mereka, Musashi berkata kalau dia ingin belajar mengendarai kendaraan tersebut. Kojiro dan Sugumi langsung menyetujuinya. Mereka berdua hendak mengerjai Musashi dengan cara melepaskan pegangannya hingga Musashi terjatuh. Musashi sebenarnya sudah tahu niat mereka, tapi agar mereka berdua tidak bertengkar lagi, Musashi memilih untuk mengikuti permainannya. Selang beberapa saat, mereka belum juga melepaskan pegangannya dan suara mereka menghilang. Saat Musashi menoleh ke belakang, ternyata yang mendorong kendaraannya bukan lagi Kojiro dan Sugumi, melainkan seekor monster panci gurita yang juga sudah menangkap kedua temannya tersebut. Dan ada satu orang lagi. Ia langsung mengeluarkan pedangnya, Enma Odachi. Ia hitung-hitung sekalian uji coba kekuatan barunya. Dia mencari di mana tanduk monster ini berada. Begitu ketemu, ia langsung menyerangnya. Monster gurita ini hancur dan Musashi menyerap Kitetsunya. Setelah menolong Kojiro dan Sugumi, Musashi teringat dengan orang yang satunya lagi. Dia membantunya keluar dan berharap orang itu masih hidup. Setelah dibuka, ternyata yang terjebak di dalamnya adalah seorang wanita cantik. Musashi tidak bisa memalingkan wajahnya dari wanita ini. Ditambah lagi saat wanita ini membuka matanya. Aduh, inikah yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Wanita ini bertanya apa kau yang menyelamatkanku? Tentu saja, jawab Musashi. Ternyata tidak hanya Musashi yang terpesona. Kojiro pun keceplosan bilang kalau itu adalah wanita yang cantik, yang membuat Sugumi cemburu. Musashi bersyukur karena dirinya masih normal. Tertarik dengan wanita yang seusia dengannya, yang mana sebelumnya dia hanya tertarik sama tante-tante. Saat mereka berdua asik saling pandang, tiba-tiba seorang kakek datang sambil berteriak Tuan Putri. Kakek tersebut menanyakan keadaannya sambil memberikan pakaian. Wanita ini menjelaskan bahwa dia diserang oleh monster liar dan diselamatkan oleh Musashi. Dia membisikkan kepada kakek tersebut agar menanyakan nama orang yang telah menyelamatkannya. Sugumi kesal kenapa bukan dia saja yang bertanya langsung. Dan harusnya dia yang memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Kakek tersebut menjelaskan bahwa wanita ini adalah putri dari Nobumitsu yang merupakan ketua dari klan Sarwatari, yang berada di bawah aliansi Usugi. Namanya adalah Sarwatari Michiru. Mereka dalam perjalanan menuju pelabuhan Harima untuk pertempuran yang akan menentukan nasib negeri Hinomoto. Sebagai balasan karena telah menyelamatkan Michiru, mereka bertiga mendapat tumpangan gratis untuk keluar dari hutan tersebut. Berbeda dari sebelumnya, di sini Michiru menjadi sangat serius. Untuk memecah suasana yang canggung tersebut, Musashi mencari bahan untuk mengajak Michiru bicara dengan pura-pura menanyakan peta kepadanya. Namun Michiru hanya diam, tanpa bicara sepatah kata pun. Malahan Sugumi dan Kojiro yang menjawabnya. Musashi mengganti topik pembicaraan dengan menanyakan asal Michiru. Namun seperti sebelumnya, dia hanya diam.
Pertanyaannya dijawab oleh kakek yang ada di depan bahwa mereka berasal dari Bichu. Kojiro bertanya, kalian akan pergi ke pelabuhan Harima kan? Benar, jawab kakek tua. Mereka mendapat panggilan dari Usugi. Demi mengalahkan Kishin, para samurai dari aliansi Usugi akan berkumpul di pelabuhan Harima. Tidak putus asa, Musashi kembali bertanya teknik pedang apa yang digunakan oleh Michiru. Namun Sugumi dan Kojiro seolah tidak peka dengan usaha Musashi dan terus saja mengganggu. 3 kali gagal, akhirnya Musashi kesal dengan berkata, bisakah kalian tidak mencuri topikku? Aku sedang bicara dengan Michiru. Mendengar namanya disebut, barulah Michiru melihat ke arah Musashi. Kakek tua ini berkata, bahwa di depan ada jalan bergelombang, agar mereka berpegangan erat. Namun baru juga dibilang, Michiru dan Musashi terjatuh ke dalam jurang. Musashi mulai panik apa yang harus dilakukannya. Michiru mengeluarkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang bernama teratai kaca. Sekarang, giliran Musashi yang diselamatkan oleh Michiru. Adegan mereka ini benar-benar membuat para jombloan gigit jari. Musashi sangat kagum dengan kehebatan Michiru. Michiru teringat akan ayahnya yang juga mengatakan hal yang sama saat ia pertama kali menggunakan pedang Kitetsu. Musashi kembali menanyakan sikap Michiru selama di kereta yang tidak mau bicara. Lalu Michiru menjawab sebenarnya dia adalah tukang mengurung diri. Selama ini dia hanya tinggal dengan kakek. Jadi saat ada orang baru, dia bingung mau mulai pembicaraan dari mana. Musashi tertawa mendengar alasan Michiru tersebut. Karena dia berpikir, Michiru diam karena marah kepadanya. Michiru berkata jika tujuan mereka adalah ke timur, maka itu tidak akan mungkin. Ia meminta Musashi untuk memandang ke arah timur. Musashi kaget dengan apa yang dilihatnya. Sebuah dinding hitam yang sangat besar. Michiru berkata, itu adalah Kishin. Kishin itu terus saja bergerak hingga hampir menelan sebagian kota Tatsuyama. Itu adalah Kishin pertama yang turun ke Hinomoto. Diceritakan, dahulu di Hinomoto turun seekor iblis. Iblis ini sangat kuat hingga meluluhlantakan apa yang ada di sekitarnya. Saat itu, Hinomoto terbagi menjadi 2 faksi. Faksi pertama menganggapnya sebagai musuh dan terus bertarung hingga akhir. Sementara faksi kedua, malah menyembahnya sebagai dewa. Mereka membangun sebuah kota di mana mereka bisa menambang dengan bebas dan memberikan biji tambang kepada Kishin. Setiap kali Kishin memakan biji tambang tersebut, tubuhnya akan semakin membesar. Hingga sekarang tubuhnya bisa menutupi setengah dari Hinomoto. Iblis itu bernama Kishin Hitam. Kakek tua menjelaskan, itu adalah Kishin yang belum bisa dikalahkan oleh siapapun selama 150 tahun. Mengalahkannya adalah harapan besar dari para samurai. Ditambah lagi ukurannya yang terus semakin membesar. Jika dibiarkan, maka dia akan menelan seluruh Hinomoto. Sugumi berkata, tapi selama 150 tahun tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itu kan sama aja dia tidak terkalahkan? Namun kakek tua ini menjawab, ketua aliansinya Usugi Tatsuomi akan mengalahkannya. Karena dia adalah salah satu dari 5 samurai terkuat di Hinomoto, yang dijuluki 5 Jenderal Agung. Wow! Dia juga mengajak Musashi jika tertarik untuk bergabung, silahkan datang ke pelabuhan Harima. Akhirnya mereka berpisah di sini. Sampai jumpa lagi, ucap Michiru. Setelah kepergian Michiru dan kakeknya, mereka bertiga mulai bertanya-tanya kenapa tidak ada yang memberitahu mereka tentang Kishin hitam ini. Termasuk ayah Kojiro. Ia kembali membuka gulungan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Hah? Ini kan gulungan yang dimiliki oleh semua klan samurai? Tanya Sugumi. Gulungan ini mencatat nama para Kishin dan karakteristiknya. Semua klan samurai memiliki gulungan ini, tambahnya. Sontak saja hal itu semakin menguatkan dugaan sementara bahwa Jisai, ayah Kojiro dulunya pernah menjadi anggota klan samurai tertentu. Sugumi melanjutkan, bahwa di gulungan itu masih ada segelnya. Setelah dibaca, ternyata itu adalah segel dari pemimpin Usugi. Dengan begitu, kemungkinan besar ayah Kojiro dahulunya adalah anggota dari klan Usugi. Sementara itu di pelabuhan Harima, para samurai dari berbagai klan sudah berkumpul. Aliansi Usugi ini terlihat sangat besar, ditandai dengan banyaknya lambang klan yang terpampang. Mereka semua tengah bersiap-siap menuju Pulau Awaji untuk bekerja sama membunuh Kishin. Di gerbang pelabuhan ada 2 orang yang bertugas mendata para klan samurai agar bersiap naik ke kapal sesuai urutannya. Di atas sebuah kastil,
ada seseorang yang diduga dia adalah Usugi Tatsumi, yang menerima laporan dari aliansinya bahwa Dewi Obsidian telah terlihat di tambang timur Mimasaka. Kemungkinan yang dimaksud di sini adalah kejadian Musashi yang sebelumnya. Waduh, ada apa lagi ini? Mimin mencium ada aroma Shirou kedua nih yang terobsesi dengan kekuatan Dewi Obsidian. Shin beralih ke Nanao yang sedang belanja jajanan untuk Shirou. Tiba-tiba muncul cahaya hitam di dadanya. Ia lalu mencari tempat sepi dan membuka sedikit bagian dadanya tersebut. Dan, muncullah 7 bayang-bayang hitam. Mereka ini adalah 8 obsidian. Wadaw banget gak nih? Ternyata, Shirou dan Nanao adalah bagian dari obsidian itu sendiri. Pantas saja mereka OP sekali. Pertemuan mereka membahas tentang gagalnya Shirou dan Nanao mendapatkan Dewi Obsidian. Lalu di tengah pertemuan mereka, muncul sepasang kekasih dalam tanda kutip. Karena dari bayang-bayangnya terlihat ada 2 orang. Entah mereka suami istri atau gimana, kita masih belum tahu. Yang jelas, sepertinya ke-8 obsidian ini dipimpin olehnya. Dia berkata, kita tidak boleh memberikan Dewi Obsidian kepada samurai. Karena kompas akan mengindikasikan lokasi dari artefak. Misi kita adalah terus hidup berdampingan dengan Kishin. Mimin sampai dibuat pusing dengan maksud perkataan dari orang ini. Selanjutnya mereka berencana mengirimkan seseorang yang bisa mendekati Dewi Obsidian secara sembunyi-sembunyi. Scene ini sangat singkat, tapi menimbulkan banyak teka-teki baru setelahnya. Waduh. Kembali ke Musashi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke pelabuhan Harima. Nanti kita akan melihat laut lo, ucap Sugumi. Musashi dan Kojiro kebingungan. Yang diketahui Musashi tentang laut adalah apa yang disampaikan gurunya di sekolah tambang. Bahwa laut menjadi merah, karena darah para petani tak berdosa yang dibunuh oleh samurai. Kelasmu benar-benar tidak berguna ya, ucap Sugumi. Kojiro bertanya apakah mereka tidak keberatan mengikuti keegoisannya yang ingin mencari tahu tentang ayahnya? Sugumi menjawab, adalah hal yang wajar jika seseorang ingin tahu tentang keluarganya. Lagi pula, aku juga ingin tahu tentang paman, ucap Musashi. Tidak lama kemudian, Musashi mencium aroma yang berbeda. Dan benar saja, itu adalah aroma laut yang sudah terlihat. Akhirnya Musashi dan Kojiro dapat melihat laut yang sebenarnya. Dan, episode 12 pun berakhir sampai di sini. Just info buat teman-teman, episode kali ini adalah episode terakhir dari Orient Season 1. Season 2 rencananya akan rilis pada Juli 2022 mendatang. Yah, semoga aja tidak ada penundaan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video anime berikutnya. Makan permen di kota Banjar. Cakap. Makannya sambil pakai sepatu. Ini anime baru belajar. Mohon bimbingan dan doa restu. Ahai.